akan menghubungi pihak dari Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, yang merupakan pengacara ya atau kuasa hukum dari Kapuk Naga Indah selaku pengembang dari proyek reklamasi Teluk Jakarta, untuk menanyakan kemudian bagaimana pasca penyegelan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Halo. Halo Pak Kresna. Benih. Balkis Pak Kresna, TV One. Apa kabar? Balkis. Apa kabar Pak Kresna? Boleh nggak klarifikasi? Udah dengar? Sekarang nggak bisa ngomong sebagai ini, kalau belum bisa. Oh, belum bisa bicara soal penyegelan, belum bisa ada komentar. Zero komen dulu. No komen. Kenapa Pak? Nggak dalam kapasitas untuk memberikan pendapat. Oh, tidak dapat. Oke. Tapi masih di Kapuk Naga Indah Pak Kresnanya? Saya belum bisa komen apa-apa tuh Mbak Balkis. Ya, Kita okay. mendoakan semoga dirimu baik-baik saja Baik. semua. Baik. Ya. Maaf ya. Baik Pak Kresna. Nanti oke baik. Ya. Nanti next time saya hubungi lagi ya Pak ya. Makasih Pak Kresna ya. Ya, terima kasih Pak. Pak. Ya, ada. Baik. Pengacara atau kuasa hukum dari Kapuk Naga ini ternyata menjawab tidak bisa memberikan jawaban apapun karena di luar kapasitas untuk menanggapi soal penyegelan yang terjadi. Kita akan coba hubungi lagi pihak-pihak lain yang kemudian akan memberikan fakta-fakta baru yang bisa membuka juga nanti bagaimana polemik dari proyek reklamasi ini akan berlanjut. Kita akan dengar suara wakil rakyat dari DPRD Partai Nasdem bagaimana melihat dan menyikapi pasca penyegelan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap reklamasi Teluk Jakarta yang mungkin sudah saat ini posisinya sudah disegel dan di stop begitu sementara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balkis, apa kabar? Apa kabar Bang Musari? Sehat. Kita ikuti penyegelan sudah terjadi di reklamasi Teluk Jakarta. Artinya penyegelan buat abang apa? Itu hal yang biasa saja. Itu hal biasa Rutin saja. biasa saja. Nggak ada yang luar biasa daripada itu. Yang luar biasa adalah ketika seorang gubernur terjun langsung ke sana, padahal bisa kelas camat, wali kota, atau kepala dinas. Sebetulnya bisa kemudian menjadi panutan adalah ketika apa? Ada satu pelanggaran, katakanlah itu satu pelanggaran terhadap perizinan dan sebagainya. Oke. Ini kita lihat kan gubernur jemput bola ini. Woi, luar biasa bangga rakyat Jakarta loh. Lebih bangga lagi ketika gubernur mampu kemudian memanggil para pihak untuk kemudian menyampaikan kepada mereka, lakukan ini supaya hal yang kalian akan lakukan, akan kalian selesaikan, itu dapat dilanjutkan. Kalau tutup saja ya gampang saja, semua bisa ditutup. Tapi dampak dari penutupan itu apa? Banyaklah masyarakat yang kemudian kehilangan pekerjaan. Oh, jadi buat abang penyegelan ini bukan solusi? Bukan Solusi dari masalah reklamasi Teluk Jakarta? Bukan. Solusinya apa? Solusinya harus diselesaikan, perdanya harus diselesaikan. Gitu loh. Jadi apa yang sudah diamanatkan oleh Perpres 52 tuntaskan. Jadi begini, di sana diamanatkan bahwa penanggung jawab daripada pelaksanaan ini kan gubernur. Ya. Kalau seluruhnya sudah selesai, maka gubernur bukan sekedar hanya boleh menyatakan ya laksanakan atau tidak. Bukan itu kewenangannya. Kewenangannya adalah kewajiban tadi. Begitu. Nah, apabila kemudian gubernur tidak mendukung dengan segala macam alasan yang menurut saya hanya alasan-alasan politis, ya kan, politis demi segelintir orang. Menurut Bang Bestari, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sudah satu suara belum soal reklamasi Teluk Jakarta? Pada era sekarang ini kan sudah di pertengahan bahkan hampir di penghujung jalan. Ya, kalau kita katakan pemerintah daerah kan bukan berarti arah perorangan ini, tapi kelanjutan kesinambungan dari yang sebelumnya kan. Nah, sebelumnya ini sudah rapi-rapi kok, apalagi? Ya, saya kira jangan kemudian kalau alasannya hanya sekedar janji kampanye, saya kira itu selalu naif. Oke. Naif sekali. Kalau ada tujuan lain misalnya diberdayakan atau dialihfungsikan? Selesaikan dulu alasnya. Oke. Alasnya apa ini? Mau cerita tentang mau bangun A, B, C, D. Apa sih yang Bang Basri dengar? ABCD-nya apa yang didengar? Segel-segel di atas bangunan. Oke lah, itu kewenangan Pemprov DKI. Dan Alhamdulillah Anies mengikuti jejak Ahok yang pernah sudah 3 kali
melakukan penyegelan. Bagus itu. Ada yang dicontoh lah, ada yang baik yang dicontoh dari Ahok itu bagus-bagus aja. Nah, pertanyaannya sekarang, alasnya belum selesai. Ya. Perda ditarik, ya, diminta pada waktu itu baik-baik oleh beliau, marilah tolong kami revisi dulu. Sudah, ini sudah berapa bulan? 8 bulan. Ngapain itu TGUPP-nya itu banyak-banyak di situ nggak bisa memberikan masukan kepada gubernur? Masa urusan kecil remeh-temeh begini? Ini sebetulnya reklamasi ini apa segala macam yang di sana Pantai Utara itu urusan remeh-temeh itu. Masa remeh-temeh? Remeh-temeh ini. Ini uang Apanya? Uang besar nggak ada di sini loh. Kenapa? Bukan uang negara kok. Gitu? Negara bakal diuntungkan kok. Masyarakat diuntungkan, 12 juta rakyat Jakarta akan dapat pantai gratis kok. Kalau kita lihat bahwa selama ini yang mengelola dan kemudian quote unquote menguasai itu punya kewenangan lebih adalah swasta, menurut Bang Bestari harus tetap ada di situ. Oh, begini, swasta itu kan PKS, ya. Perjanjian kerjasama. Betul. Ya kan, perjanjian kerjasama. Disitulah di dalam Perda itu dituangkan apa kondisi daripada kerjasama ini. Kan gitu deh. Ketika sudah terjalin satu kerjasama, loh, sekarang begini loh, itu ada 5.000 hektar lebih ya, yang akan menjadi milik DKI Jakarta. Angkanya berapa? 120 triliun lebih, apalagi sih? Kenapa kemudian bukan negara saja yang punya andil lebih besar daripada swasta? Kenapa tidak negara? Iya, karena kalau sudah negara yang pegang kan alasnya akan mudah sekali kita yang karena semua perizinan disyaratkan di dalam Perda sebelumnya boleh bekerja sama dengan swasta, dan swasta itu nggak haram. Betul, tidak Ya, haram. nggak haram. Pembayar pajak terbesar di Republik ini swasta loh. Iya, meskipun modalnya sama-sama utang juga ke bank kan. Ya. Swasta kan mengutang ke bank dong untuk kemudian Masalah dia membangun. apa berproses seperti apa kita serahkan, tidak ada masalah Balkis. Oke. Yang paling penting adalah apakah ada payung hukum yang meletakkan para pihak untuk dapat berkontribusi. Sekarang Perda dicabut. Belum dicabut, ini Paling dia tidak revisi, ya, revisi. Silakan nanti yang dimajukan seperti apa. Oke. Begitu dia majukan kan jadi ranah kami. DPRD. Oh iya dong. Dan kita akan membuka peluang kepada seluruh pihak Oke. untuk ikut terlibat di dalamnya. Semua stakeholder akan diikuti. Oh iya. Pasca penyegelan ini. Dari dulu juga seperti itu. Oke. Tidak ada yang tidak. Lalu apa yang berbeda kalau setelah disegel nanti DPRD kumpulin semua stakeholder, Pemprov sama pusatnya gimana nih? Duduk juga nggak? Atau nggak? Silakan. Kan ada mekanisme yang mengatur dalam ketatanegaraan kita. Mereka aturlah di bidang sana. Oke. Kami berdiri sebagai mitra daripada Pemprov DKI dalam hal satu saja sebetulnya. Iya. Pembuatan Perda. Oke. Aturan aturan Hukum, payung hukum. zoning daripada tanah yang timbul itu. Selebihnya enggak. Kita nggak ada kaitannya dengan reklamasi. Hasil daripada yang sudah direklamasi mau jadi apa, itu harus dibicarakan kepada kita. Terakhir, Bang Bestari, faktanya dalam permasalahan proyek reklamasi ini apa sih yang diharapkan jadi outcome-nya itu konkret, nggak cuma maju mundur saja gitu? Selesaikan. Amanah daripada Perpres 52 Gubernur. Apabila tidak diterselesaikan, maka di ujung nanti akan terjadi cerita. Wahai, pernah ada cerita, pernah ada kisah seorang gubernur yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah reklamasi. Ketika negara lain sudah menyelesaikan itu, dia duduk termenung, tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuasaan yang diberikan. Baik, terima kasih Bang Bestari. Kita akan temukan fakta berikutnya.